Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membinasakan manusia adalah memperturutkan hawa nafsu. Rasulullah SAW mengatakan thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Yaitu apa kata beliau? Syuhun muta', pelit atau kikir yang dituruti, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diperturutkan, wa i'jabul mar'i bi nafsi, dan seorang merasa ujub, ya, sombong atau bangga dengan dirinya sendiri. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sebab di mana manusia akan hina. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil hina, jika kalian mulai jual beli dengan cara yang batil, ya, ini jual beli ribawi, ina. Wa akhadtum aznabal baqar, kalian pegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzara', kemudian kalian rela dengan pertanianmu. Mohon jamaah mungkin agak maju ke depan supaya memberi tempat saudara-saudara kita yang baru datang. Mohon diisi tempat yang kosong, kiri kanan masih ada yang kosong. Wa raditum bizzara', kalian reda dengan pertanianmu. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaikum dhulla, Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, kalian tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makna hadis ini, kata para ulama ikhwah, kalau kita sudah mulai sibuk dengan dunia kita, perdagangan kita, perkebunan kita, peternakan kita, lalu kita tidak bersungguh-sungguh, yaitu berjihad, mengendalikan hawa nafsu kita, maka Allah akan hinakan kita. 11 bulan lamanya kita sibuk, sebagian kita sibuk dengan ini. Sibuk dengan jual belinya, sibuk dengan dunia dan segala kesibukannya. Maka inilah 1 bulan ikhwan, saudara-saudaraku, bulan untuk mengangkat kembali derajat kemanusiaan kita. Yang 11 bulan mungkin terkadang hawa nafsu menguasai kita, atau mungkin terkadang kita yang mengendalikan, atau mungkin kita yang diperturutkan, atau hawa nafsu yang telah memperbudak kita. Maka hari ini, bulan Ramadan, bulan di mana kita menunjukkan ketundukan kita, hawa nafsu kita tundukkan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hawa nafsu tabiatnya condong kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nafsu itu condong kepada keburukan, menarik manusia kepada keburukan. Di dalam Al-Quran, nafsu sering disebutkan dalam konteks celaan. Kenapa? Karena tidaklah dia, jika dia diikuti, maka dia akan membawa kita kepada kebinasan. Sejatinya nafsu ini adalah suatu perkara yang dibutuhkan manusia. Namun kalau kita mengikutinya, melampaui, melanggar batas-batas syariat, kita akan binasa. Ada perumpamaan yang menarik, kata para ulama, hawa nafsu ini, yang sesungguhnya nafsu ini adalah kecondongan kepada sesuatu. Mailu taba'in nafs ila ma yulaimu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa itu hawa nafsu? Kecondongan, kecenderungan tabiat kita kepada sesuatu yang sesuai dengan seleranya. Cinta kepada sesuatu, itu namanya hawa nafsu. Namun kalau kita tidak kendalikan, dia akan menarik kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tugas kita adalah jangan mau diperturutkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang harus tunduk. Nabi SAW mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Afwan. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad sesungguhnya, kata Allah, kata Nabi, adalah orang yang bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya, namun maknanya benar, Imam An-Nawawi mensahihkan hadis ini, Imam Az-Zahabi mensahihkan hadis ini, namun sebagian ulama mendhaifkannya. Namun maknanya sahih. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Maka bulan Ramadan sesungguhnya adalah jihadun nafs. Jihad jangan selalu dipahami sebagai mengangkat senjata. Jihad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh cara atau sebab untuk mewujudkan keyakinan, ucapan, perbuatan yang dicintai Allah, dan meninggalkan keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang dibenci Allah. Itu namanya jihadun nafs. Dan inilah pokok dari seluruh jihad, asas dari jihad. Ada berbagai macam jihad. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 4 tingkatan jihad. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir. Yang keempat, jihad melawan orang-orang pendosa, para munafikun, para ahlul bidah. Tetapi kata beliau, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, jihad melawan para orang-orang zalim tidak akan bisa kita lakukan sebelum kita bisa berjihad mengalahkan hawa nafsu kita. Inilah pokok jihad. Jihad mengangkat senjata harus dia didahului dengan jihad mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana mungkin seorang mau berjihad mengangkat senjata sementara sholat subuh aja nggak pernah di masjid? Dia tidak mampu mengalahkan merokoknya, dia tidak bisa tinggalkan. Bagaimana dia mau melawan orang kafir kalau hawa nafsunya saja tidak bisa dia kendalikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat yang jago gulat, bukan. Tapi asyadid, siapa orang kuat? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang bisa menguasai nafsunya ketika dia marah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pokok kebahagiaan adalah mengendalikan hawa nafsu. Nafsu ibarat kata para ulama seperti kuda yang indah, tapi gak pernah dilatih. Ia liar. Bagaimana dia bisa memberi manfaat kepada kita kalau dia tidak terlatih? Demikianlah orang yang tidak pernah mengendalikan, melatih hawa nafsunya, dan pelatihnya harus ulung.
Dia harus cakap dan pandai mengendalikan kuda ini. Maka mengendalikan hawa nafsu ibarat melatih kuda yang liar. Kalau dia bisa dikendalikan, dia akan memberi manfaat kepada kita. Dia akan membawa kita, menyelesaikan hajat-hajat kita. Tapi kalau dia tidak bisa dikendalikan, justru banyak merusak kita, membawa kita. Ibarat orang naik kuda, ia dikendalikan oleh kudanya. Kemana kudanya dia pergi, dia ke sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh mengerahkan semua cara dan sebab untuk melakukan apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa yang dibenci Allah. Itulah jihad. Hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan, inilah bulan di mana kita berjihad itu. Makanya Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan berkumpul pada diri seorang muslim ada dua jihad. Yaitu apa? Jihadun bin nahari ala siyam, jihad di siang hari dengan berpuasa. Wa jihadun bil laili alal qiyam, dan jihad di malam hari dengan salat malam. Di hari ini, di siang hari di bulan Ramadan, kita bersungguh-sungguh. Nafsu kita condong, suka kepada makan dan minum dan hubungan suami istri. Tapi kemudian kita tundukkan dia karena Allah yang memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Maka inilah jihad di siang hari, menundukkan hawa nafsu kita di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsu harus tunduk kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tidak ada padahal nafsu kita mampu kita lampiaskan. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita mampu melampiaskan hawa nafsu kita. Di siang hari kita bisa makan di dalam kamar, tidak ada yang melihat kita. Tapi kita meninggalkan semua itu. Demi apa? Demi kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu li'ajali. Mereka hambaku meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Tidak ada yang membuat kita meninggalkan makan dan minum. Apa pendorongnya? Karena tunduk kepada perintah Allah. Kapan kita makan, mulai makan juga perintah Allah. Tsumma atimmus siyamu ilal lail, kata Allah, lanjutkan puasamu sampai malam. Apa yang dikerjakan, apa yang dilarang, apa yang boleh, seluruhnya tunduk kepada dalil. Kapan kita mulai makan, kapan kita mulai menahannya, seluruhnya tunduk kepada dalil. Karena ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, yang namanya hawa nafsu bukan hanya syahwat tapi juga syubhat. Hawa nafsu bisa juga terjadi pada syubhat, yaitu orang yang mendahulukan hawa nafsunya dibanding dalil. Dalil mengatakan makan dan minum sampai maghrib. Kalau sudah maghrib segera berbuka. Maka kita berbuka bukan karena lapar, tapi karena mengikuti dalil. Walaupun mungkin kita mampu berpuasa sampai jam 10 malam, tapi kita katakan berhenti. Dalil yang mengatakan makanlah sampai azan berkumandang. Dan inilah hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang tidak mengikuti dalil, disebut oleh Allah Azza wa Jalla, itulah yang mengikuti hawa nafsunya. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau mereka tidak taat kepada apa yang kau serukan wahai Muhammad, maka sungguh ketahuilah mereka adalah pengikut atau pengekor hawa nafsu. Maka puasa mengajarkan kita berjihad, jihad melawan syahwat dan juga jihad melawan syubhat. Karena itu Nabi SAW menyuruh kita menyegerakan berbuka untuk menyelisih orang-orang ahlul kitab yang dulu mereka berpuasa. Mereka mengakhirkan berbuka, padahal mereka diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Maka Nabi SAW mengatakan, ajilu, segerakan kalian berbuka, untuk menyelisih mereka. Dan ini yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani dulu, dan sekarang orang Syiah, mereka berpuasa sampai Isya. Kita ahlu sunnah berpuasa sesuai dengan dalil.
Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, seluruh kita tundukkan kepada dalil. Dan itulah yang namanya menundukkan hawa nafsu, baik syahwat yaitu makan dan minum dan hawa nafsu, hubungan suami istri, maupun syubhat kita, semuanya tunduk kepada dalil. Kemudian di malam hari juga ikhwa a'azzani Allah wa iyyakum, di malam hari juga ada jihad yang tidak kalah pentingnya. Sebagian kita kalau merasa sudah selesai berpuasa, sudah selesai istirahat, dia nggak sholat tarawih. Dia menganggap ini bukan kebaikan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sering menggandengkan antara sholat dan puasa. Dua amalan yang sering Allah ta'ala gandengkan. Di malam hari ada jihad, wa jihadun bin lail alal qiyam, berdiri berlama-lama menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam solat-solat malam kita, solat tarawih kita, di mana disunahkan memanjangkan bacaan pada malam itu sebagai bagian dari jihad, karena kita meninggalkan kelezatan tidur. Demi apa? Demi untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga jihad. Makanya Nabi SAW mengatakan ada dua amalan yang akan memberi syafaat di hari kiamat: puasa dan bacaan Al-Quran di malam hari, yaitu di salat-salat tarawih kita. Kata puasa, mana'tuhu syahawat wa ta'am bin nahar fasyafi'ni fi. Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum dan syahwatnya, jadikan aku syafaat buat dia. Al-Quran mengatakan mana'tuhu layla, aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Mana'tuhu naum bil lail, aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, jadikan aku syafaat baginya. Fayashfa'ani, lalu dia pun diterima syafaatnya. Lihat Allah Ta'ala, Nabi SAW menggandengkan dua amalan di bulan Ramadan: berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Dua-duanya akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pelakunya. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Al-Imam Mujahid, seorang mufassir, mengatakan makna as-sabar di sini adalah as-siyam, puasa. Allah Ta'ala menyuruh kita memohon pertolongan dengan dua amalan yang agung, yaitu puasa dan salat. Dan di bulan Ramadan, kedua amalan ini dilakukan dengan penuh dan kesungguhan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah ya jihad yang sesungguhnya. Bagaimana kita jihad mengalahkan hawa nafsu kita. Dulu pasukan Talut ketika akan melawan pasukan Jalut, di tengah jalan Allah menguji mereka dengan adanya sungai yang mereka akan minum. Mereka kehausan, berjalan sudah berhari-hari mereka berjalan. Mereka kehausan. Lalu di depan mereka ada sungai. Kata pimpinan pasukan Talut, innallaha mubtaliikum binahar. Allah Ta'ala menguji kalian dengan sebuah sungai. Man syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum, dia bukan golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfat. Barang siapa yang tidak meminumnya kecuali yang meminumnya dengan seciduk tangannya, maka dia bagianmu. Fasyariba minhu illa qalil. Semuanya hampir minum kecuali sedikit. Talut tahu betul mengalahkan pasukan Jalut hanyalah orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Jika kalian diuji dengan hawa nafsu yaitu meminum saya tidak mampu, bagaimana mau mengalahkan musuh dari luar? Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita zikir pagi dan petang yang selalu kita baca? Wa a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hawa nafsuku dan syaitan, dua sumber keburukan dan dosa. Pagi dan petang kita selalu berlindung jamaah. Bukankah Nabi SAW kalau berkhutbah beliau selalu mengucapkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kami. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah saatnya hawa nafsu kita tundukkan, dan ini butuh jihad, butuh kesungguhan untuk menundukkannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di bulan Ramadan kesempatan untuk bersungguh-sungguh sangat mudah bagi kita untuk menundukkan hawa nafsu. Allah Ta'ala menyiapkan Ramadan. Allah Ta'ala idza kana awwalu lailatin, kata Nabi SAW, jika datang awal malam pertama bulan Ramadan, Futtihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Ini kesempatan kita untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Karena setan yang selama ini menunggangi hawa nafsu kita sedang dilemahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah melimpah. Setiap hari ada malaikat datang memberi semangat. Ya bagiyal khair aqbil. Pelaku dosa diingatkan malaikat. Ya bagiyal syarr aqsir. Wahai pelaku dosa, berhenti. Wahai pelaku kebaikan, semangat. Kemudian Allah Ta'ala setiap malam turunkan rahmat, ampunan. Bahkan ada pembebasan dari api neraka setiap malam. Dan itu menjelang finish semakin banyak rahmat dan ampunan dan pembebasan neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini atau malam ini atau tadi malam kita sudah melewati separuh bulan Ramadan. Tidak terasa sebentar lagi 2/3 akan lewat dan akhirnya kita akan ketinggalan semuanya. Allah Ta'ala katakan walitukmilul iddah, sempurnakan hitungan Ramadanmu. Yakni jangan sampai ada yang berpuasa beribadah hanya setengah bulan Ramadan saja, atau mungkin 1/3 bulan Ramadan saja. Ramadan kata Allah sempurnakan bilangannya. Ramadan bisa 29 atau 30 hari. Beribadahlah sepanjang malam itu. Kalau Anda tidak bisa mendapat ampunan di bulan Ramadan, Anda tidak bisa menjadi baik di bulan Ramadan, di mana kita mau jadi orang baik? Ada penyair Arab mengatakan, idza amsar raudu mujdiban fi rabi'ihi fa fi ayyi hinin yastaniru wa yakhsab. Jika kebun-kebunmu kering kerontang di musim hujan, di musim mana kau berharap dia akan tumbuh dan subur? Kalau di bulan Ramadan Anda tidak mendapatkan bagian dari rahmatnya, Anda tidak mendapatkan bagian dari ampunannya, Anda tidak bisa menjadi orang baik, di bulan mana kita mau berharap jadi orang baik? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang akhir Ramadan, setengah bulan Ramadan, hendaknya kita lebih giat lagi. Aisyah radhiyallahu ta'ala an menyebutkan bagaimana Nabi SAW kana yajtahidu, kalau idza dakhala al-ashhurul awakhir, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh, mala yajtahidu fi ghairi, beliau bersungguh-sungguh lebih dari sebelum-sebelumnya. Ibarat kuda pacu, saudaraku, ketika menjelang finish, bukankah harusnya ia mempercepat kecepatannya, bukan memperlambat? Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan perampok, pencuri amal-amal kita menjelang akhir Ramadan ini. Banyak aktivitas kita yang membuat kita jauh dari, bukankah ada sunnah untuk melakukan i'tikaf agar kita fokus menyambut satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itulah Lailatul Qadar. Karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manfaatkan waktu yang tersisa. Anda, kita, saya dan kita semua tidak yakin dan tidak ada yang menjamin Ramadan tahun yang akan datang kita masih hidup. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kesempatan ini hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Ada seorang sahabat, Talha bin Ubaidillah, bercerita, ada 2 orang bersaudara masuk Islam dari suku Beli. Kemudian mereka masuk Islam dengan waktu yang sama. Yang satu berislam dengan baik, kemudian dia mati di dalam peperangan dan mati syahid. Yang satu setahun kemudian dia meninggal. Ketika itu Talha bermimpi, dia melihat yang belakangan meninggal keluar dari surga dan mengambil saudaranya untuk masuk dalam surga. Artinya yang belakangan meninggal duluan masuk surga. Bahkan dia menarik saudaranya yang duluan meninggal masuk surga. Dia kaget, dia heran dengan ini. Dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, awala ta'jabun, kenapa kalian kaget? Kenapa kalian takjub? Awalaysa qad makatha ba'da hasanah, bukankah yang kedua meninggal 1 tahun lebih banyak? Fa adraka Ramadan,
Fasamah, dan dia mendapati satu Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Lalu Nabi SAW mengatakan sesungguhnya jarak derajatnya di akhirat, di surga seperti jarak langit dan bumi, padahal berbeda hanya satu Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, perbedaan satu Ramadan memberi signifikan yang sangat luar biasa kedudukan kita di akhirat nanti. Bagaimana kalau 2-3 Ramadan? Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ayyaman ma'dudat, kata Allah, hari-harinya berbilang, tidak lama. Bukankah baru terasa rasanya baru pertama kita berpuasa kemarin, sekarang sudah separuh. Demikianlah waktu dengan cepat berlalu. Wahai saudara-saudaraku, masih ada, kata Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung ujungnya, penutupnya. Mungkin kita lalai di sepertiga 10 hari pertama, mungkin kita lalai di 10 hari kedua, tapi ingat, tutuplah Ramadanmu, dan itulah yang menjadi tanda kebaikan amalanmu adalah di ujung penutup amalanmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la kurban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مريض ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.